Ayo kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Malam, Miss. Malam, Miss. Malam, Miss. Oke. Besok saya jadwalkan untuk makeup kelas ya, jam 7. Apa ada yang keberatan tentang jadwal Jam 7 pagi atau malam? jam 7 malam, oke? Oke, Miss. Baik, Miss. Oke. Bisa, Miss. Oke. Alright. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang brand personality. Kita akan belajar tentang brand ya, secara konsep awam. Jadi apa yang disebut dengan personality, kemudian ada yang disebut dengan gamma, kita sebaiknya brand ya. Menurut Pierre ya, brand itu berhubung different dan jasa dengan kompetitornya. Jadi brand itu yang menjadikan identiti suatu produk dari perusahaan atau perusahaan tersebut dengan para nama panjangnya Philip Kotler. Kotler mendefinisikan brand atau merek itu sebagai sebuah nama, term, simbol, desain, atau kombinasi dari hal-hal yang mengindikasikan atau mengidentifikasikan barang dan jasa tersebut ya, dari penjual atau beberapa grup penjual yang membedakannya dengan kompetitornya. Jadi brand itu nama brand, term, simbol dari brand tersebut, kemudian desain atau kombinasi dari identitas dari brand tersebut. Mungkin Anda pernah melihat ada beberapa produk yang tidak ada brand tidak ada nama brand di identitas produknya tersebut. Saya berikan contoh, kalau mungkin Anda pernah shopping ke Muji. Muji itu kalau Anda lihat itu tidak ada tulisan nama brandnya di produknya. Biasanya cuma ada label di bagian dalam. Nah, itu pun sama dengan seperti Uniqlo ya. Mereka juga beberapa contoh brand yang pada produknya itu tidak menempelkan atau menyebutkan nama brandnya. Namun ada juga jenis produk yang menempelkan nama produknya itu sangat besar di setiap produknya. Seperti contohnya Superdry. Ada yang tahu Superdry atau kalian belum tahu? Tahu, Miss. Tahu ya? Jadi Superdry itu sebenarnya adalah perusahaan dari UK meminjam merek dari Inggris, jadi kemudian manufacturing-nya itu di proses pembuatannya, kemudian pabriknya itu ada di
India dan Turki, dan dijual itu target pasarnya itu adalah anak muda. Jadi umur teenager sampai kemudian umur 30-an. Nah, kalau Anda lihat Superdry itu, baik itu di tasnya, kacamata, kemudian jeans, semuanya itu dia tulis brandnya itu dengan sangat-sangat jelas. Jadi orang bisa melihat dari jauh bahwa ini Superdry. Nah, hal seperti ini, strategi seperti ini, itu hanya bisa dilakukan apabila brand tersebut sudah kuat atau sebaliknya dia ingin memarketingkan brand tersebut melalui nama yang sangat jelas dari produknya. Jadi itu salah satu strategi bagaimana membentuk atau membangun yang disebut dengan brand awareness. Oke, kemudian nanti kita akan bahas tentang brand awareness. Kemudian brand itu juga memiliki yang disebut dengan brand association. Sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu brand awareness tersebut. Jadi brand itu pada level tahap pertama, kalau dia tidak bekerja sama dengan existing company atau existing product, biasanya itu kalau brand baru dia mau launching, kemudian dia ingin misalnya tidak terlalu menghabiskan effort untuk membangun brand tersebut, maka dia meminjam nama dari brand lain. Seperti contohnya adalah Sony dan Ericsson. Sony Ericsson. Jadi kalau Anda pernah mendengar kata nama Sony Ericsson, kenapa Sony dan Ericsson? Karena dulu tuh kalau Anda masih ingat ada handphone mereknya Sony Ericsson. Ada yang pernah dengar nggak? Handphone Sony Ericsson. Pernah, Miss. Nah, ya? Ibu saya yang pakai dulu. Nah, Sony itu dengan Ericsson itu Sony yang punya teknologi kamera. Dan Ericsson-nya yang punya teknologi cellphone. Kemudian dia di-combine, diintroduce ke pasar, menjadilah dia Sony Ericsson. Jadi itu untuk penjualan, untuk membangun brand awareness itu sangat sangat bagus karena orang sudah mengenal Sony, orang sudah mengenal Ericsson, tetapi mereka tidak tahu bahwa Sony itu produce handphone. Tahunya itu Ericsson. Ericsson dengan teknologi misalnya telekomunikasinya, digabunglah dia menjadi salah satu brand yang memiliki kekuatan yang cukup bagus. Sayangnya Sony Ericsson itu tidak mampu survive dalam kompetisi. Mereka itu gagal dalam inovasi. Jadi tahap pertama, tahap dasarnya itu adalah brand unaware. Jadi ada brand ketika dia launching, tadi yang pertama adalah dia bisa bekerja sama dengan existing brand, atau kalau misalnya dia tidak bekerja sama dengan existing brand, maka dia harus menciptakan brandnya sendiri. Nah, cara mempromosikannya itu bisa banyak, bisa lewat sosial media atau misalnya konvensional tools yang lainnya seperti surat kabar, kemudian pamflet ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian level keduanya itu adalah brand recognition. Orang sudah tahu, oh ada brand ini ternyata ya. Tetapi dia belum tentu kayak misalnya terlalu ngeh. Mereka tahu tapi not too interested, tidak terlalu tertarik gitu dengan brand tersebut. Misalnya contoh mungkin dulu ketika ada brand baru di launching, Chatime, siapa yang masih ingat waktu pertama kali beli Chatime? Ada yang ingat nggak kalian ketika pertama kali beli Chatime? Tahu Chatime kan? Bubble tea. Tahu, Miss. Tahu ya? Ingat nggak waktu pertama kali beli Chatime? Atau pertama kali munculnya Chatime? Ingat, kayaknya masih jarang ditemuin. Jarang ya? Dulu kayaknya adanya Quickly ya, Miss. Quickly hop gitu. Ya, hop-hop. Ya, hop-hop. Hop-hop, tapi dulu hop-hop belum ada bubble-nya ya. Muncul Sharety, kemudian Chatime. Jadi Sharety dan Chatime ini dulu dua kompetitor yang luar biasa. Nah,
untuk bisa mendapatkan brand recognition, itu salah satu contoh strateginya adalah kalau dia punya banyak uang ya, maka dia menempatkan cabangnya itu kecil cabangnya, tapi di mana-mana. Kayak misalnya kalau Anda lihat Chatime itu, dia banyak dulu ketika pertama kali diintroduce, dia di mana-mana, tapi dia store-nya kecil. Jadi dia tidak membuat, bisa juga sebaliknya ya, seperti misalnya Starbucks di Amerika itu dia sengaja bikin yang besar supaya orang nggak, oh ternyata Starbucks tokonya besar ya. Kayak misalnya contohnya di Chicago itu dia store-nya besar. Kenapa dibikin besar? Karena memang untuk marketing purpose supaya orang tahu, oh enggak, oh dia mengasosiasikan, nanti kalau kita masuk ya pendekatan lainnya, dia akan mengasosiasikan bahwa Starbucks itu adalah tempatnya luas, besar, kemudian nyaman untuk bekerja misalnya atau hangout. Nah, itu tahapan kedua brand recognition. Jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk membangun brand recognition itu ya. Bisa lewat marketing yang mungkin akan kita pelajari nanti. Kemudian brand recall, setelah Anda tahu brand tersebut ya, setelah Anda tahu brand tersebut, Anda mencobanya atau pernah mencobanya, atau pernah melihat brand tersebut memiliki identity yang sama dengan brand lain, maka Anda akan recall brand tersebut. Oh, kalau Anda melihat contoh misalnya ya, kalau Anda melihat sesuatu produk, tiba-tiba Anda mengingat produk lain karena brand association-nya mirip gitu, atau identity dari produk itu hampir-hampir sama. Ada nggak yang bisa memberikan saya contoh? Kalau kalian melihat satu produk, tiba-tiba kok Anda mengingat produk lain gitu, yang identitinya itu hampir sama. Produknya Fenty Beauty, Miss. Ada tuh, dia mirip sama produk dari Korea. Dari packaging-nya, Miss. Oke, very good. Yang lain? Ada lagi? Alfamart, Miss. Mirip banget sama Indomaret. Exactly. Jadi kalau Anda melihat masuk Indomaret, Anda akan, ataupun sebaliknya ya, Anda masuk Alfamart, Anda sering mengasosiasikan itu seperti feelingnya sama. Ada lagi yang lain? Banyak ya, brand recall itu banyak contohnya. Karena satu brand itu sebenarnya agak susah dia menjadi satu-satunya brand yang bebas dari kompetisi, atau misalnya dia sangat monopolize pasar. Hanya ada beberapa jenis brand yang betul-betul dia single, no competitor at all, ya tidak ada sama sekali pesaing seperti Facebook. Facebook itu nggak ada pesaingnya, jadi dia monopolize market. Dia sudah berada top of mind. Jadi ketika Anda recall, masih mengasosiasikan sesuatu dengan sesuatu, Anda masih recall brand tersebut, berarti sebenarnya Anda belum terlalu aware, tahu tapi tidak terlalu aware, ya tidak terlalu detail mengetahui tentang produk tersebut. Nah, ketika Anda sudah sangat tahu, kemudian bahkan misalnya mungkin tahu sejarahnya, etc., tahu jenis produknya atau menggunakan produk itu, maka dia sudah masuk pada top of mind. Itu sudah Anda ketahui brand tersebut. Banyak kayak tadi saya sebutkan, ada brand-brand yang tidak ada kompetitornya itu, biasanya dia berada posisi top of mind. Seperti contohnya Facebook, Google. Google itu memang dia memiliki kompetitor, tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya sangat jauh. Kemudian Microsoft, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh produk yang sangat susah untuk dicari kompetitornya, atau ada satu produk yang satu brand yang ingin berkompetisi dengan brand tersebut, tapi tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Nah, dia masuk pada level top of mind. Sekarang kita masuk pada brand association. Jadi suatu brand itu juga harus diasosiasikan, karena memang identitinya. Jadi setiap brand itu kan dia punya personality. Nanti kita akan bahas personality tersebut. Jadi brand association itu adalah asosiasi yang kita hubungkan atau kaitkan brand tersebut dengan identity dari brand tersebut. Seperti contohnya Nike ya, Nike. Jadi Nike itu kalau Anda dengar Nike atau Nike,
Anda kan langsung ingat sepatu, kemudian sepak bola, sport, sneakers, running misalnya, running all day, atau misalnya tagline-nya just do it. Jadi di kalau Anda lihat just do it itu Anda langsung mengingat oh just do it Mike. Atau misalnya siapa yang tahu tagline-nya Pegadaian? Mengatasi masalah dengan yang tahu nggak? Tanpa masalah, Miss. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah dengan masalah. Jadi ada satu brand yang memiliki tagline itu dia sangat ketika kita ingat tagline-nya dia diasosiasikan dengan itu, sangat cepat diasosiasikan. Kemudian Nike itu juga terkenal dengan Michael Jordan karena Michael Jordan menjadi brand ambassador-nya. Atau misalnya inovatif design, just do it, atau Nike Air, comfort, stylish gitu. Kemudian kompetitorsnya itu ada Adidas. Adidas ini ya kalau Nike itu dia US company. Nah, Adidas ini adalah German company. Jadi karena dia German company itu tagline-nya dia is impossible is nothing. Jadi kalau dia Jerman biasanya asosiasinya itu sangat kuat dengan quality. Quality-nya pasti bagus, kemudian jelas sama ya football, kemudian atlet, comfort, style, dan long lasting. Salah satu juga long lasting yang Anda beli kemudian pakainya bisa lama. Jadi banyak sebenarnya case-case yang Anda bisa building sendiri apa namanya brand association-nya. Nah, kalau Anda nanti aplikasikan di company Anda harus bisa membangun tadi itu bagaimana strategi dari brand awareness Anda gitu. Ketika brand Anda belum dikenal, kemudian direkognisi, kemudian recall dan top of mind. Nah, untuk mencapai top of mind itu sangat susah ya, sangat susah. Tetapi kalau Anda punya identity yang sangat bagus, itu nanti identity tersebut ditambah dengan value, nanti akan menjadi brand equity. Itu akan dibahas nanti. Nah, kemudian di company Anda itu Anda harus bisa membuat brand association. Jadi produk Anda itu, brand Anda itu, company Anda itu Anda asosiasikan dengan siapa. Jadi kalau kita berbicara asosiasi, brand Anda itu berkompetisi dengan apa, identitinya apa. Apakah ada pesaingnya. Jadi kalau misalnya Anda menciptakan produk yang sifatnya banyak jenisnya, ya, atau banyak kompetitornya, maka dia akan masuk segmentasi strategi pasar yang red ocean. Red ocean itu kompetitornya terlalu banyak. Kalau misalnya kompetitornya kecil atau sedikit, maka dia menjadi blue ocean. Sekarang kita masuk ke piramid dari brand. Jadi ingat, level awal dari piramid brand itu atau merek itu adalah awareness. Jadi harus membangun kesadaran. Jadi orang harus tahu bahwa brand itu ada gitu. Misalnya contohnya Anda buat perusahaan, Anda menjual apa, produk A misalnya, Anda harus membangun brand awareness tersebut. Bisa dilakukan di online marketing seperti di Facebook, Twitter, Instagram, etc. Itu membangun brand awareness. Nah, orang harus tahu dulu brand tersebut, baru kemudian membeli. Jadi kalau dia nggak tahu, nggak mungkin dia beli kan. Kalau dia beli, berarti dia akan mencoba. Nah, di level kedua ini, kalau dia mencoba, kalau dia satisfy dengan produk Anda atau brand Anda, maka dia akan beli kembali, repurchase. Kalau dia tidak suka atau tidak satisfy dengan produk Anda, maka Anda gagal membangun ever use-nya. Ever use dalam artian step kedua dari brand itu Anda gagal membangunnya. Tapi kalau misalnya dia satisfy dengan merek Anda, dia akan beli kembali. Beli kembali berarti dia sudah 2 kali membeli ya. Berarti dia akan membangun series of experience. Jadi di dalam brand itu disebut dengan ketika orang sudah beli pertama, kemudian kedua, maka akan terbentuk yang disebut dengan series of experience.
atau seri-seri pengalaman ya. Jadi pengalaman itu experience-nya dia itu dia recall, dia ingat gitu. Saya ketika memakai produk ini, oh saya satisfy, makanannya enak misalnya, kemudian atau pelayanannya bagus. Jadi trialnya sukses. Ketika dia trialnya sukses, dia masuk ke step 3 gitu. Would consider di sini dia akan consider to buy again. Jadi dia mempertimbangkan untuk membeli kembali, apakah kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau dia sudah berkali-kali membeli brand tersebut, maka dia sebenarnya sudah current customer. Jadi dia sudah customer yang current ya, atau regular customer. Jadi dia sudah membelinya, dia menjadi regular. Kemudian ketika dia sudah menjadi regular, dia akan sangat sering membeli merek tersebut. Saya mungkin bisa memberikan contoh ya, regular itu bisa masuk, contohnya misalnya produk sabun. Ada beberapa mungkin dari kalian yang nggak mau memakai sabun yang lain, hanya memakai merek sabun tersebut. Bisa shampoo, bisa merek baju. Ya kalau Anda beli baju, pokoknya saya hanya mau pakai misalnya H&M gitu. Nah, Anda sudah dependable dengan produk tersebut. Biasanya kalau baju itu, kalau dia garment, dia kalau sangat kalau dia sukses ya, dia itu akan dependable. Karena dia modelnya ke fashion, dia tidak menjadi salah satu faktor kalau nggak pakai baju itu mati gitu. Tapi kalau ada beberapa contoh produk yang regular itu dan menjadi dependable adalah produk-produk seperti misalnya kecap. Kecap itu kalau nggak ada orang yang kalau nggak makan kecap dia nggak bisa makan, atau misalnya saus, ada orang seperti itu, atau merek cabai ya. Nah, kemudian setelah dia most frequent, dia sudah dependable ya, sudah tergantung, maka capai lah yang disebut dengan brand loyalty. Jadi ketika orang sudah mendapatkan brand loyalty, dia sudah loyal terhadap brand tersebut, dia akan secara otomatis ya, tidak diminta, maka dia akan menyarankan produk tersebut kepada orang lain. Ya, dia sarankan misalnya ini produk ini bagus loh. Misalnya ini iPhone bagus loh. Jadi Apple ini sudah tidak perlu lagi menghabiskan uang untuk marketing supaya orang lain mempromosikan produk itu secara sendiri. Jadi dia sudah masuk pada tahap level brand loyalty. Nah, ada salah satu strategi dari Apple yang sangat bagus itu ketika dia membangun brand awareness. Salah satu dulu awal-awal munculnya iPhone itu dia buat headset warna putih. Dulu tuh belum ada company dan brand yang membuat headset warna putih karena takutnya kotor, itu cepat menguning. Selalunya yang banyak beredar itu adalah kuning ya, kuning, ada pink, waktu itu ada hitam. Zaman-zaman Anda mungkin masih sangat kecil ya. Nah, Apple datang dengan produk desain headset warna putih. Jadi ketika orang melihat, oh dia pakai headset warna putih, Apple, oh pasti mahal. Jadi dia mengasosiasikan dirinya white, clean, expensive. Nah itu salah satu strategi yang sangat bagus ya. Nah di atas brand loyalty itu juga ada tahapannya, maksudnya ada step, ada tingkatan hierarkinya. Jadi tingkatan hierarki brand loyalty yang paling tinggi adalah brand itu sudah dianggap sebagai agama. Jadi ada orang yang bikin tato di badannya itu, misalnya Apple gitu, dia tato misalnya di jidatnya atau di mukanya gitu, Apple, atau misalnya Nike, Adidas. Jadi salah satu brand yang memiliki brand yang sangat strong ya. Contohnya itu Apple itu sudah masuk tahapan brand as religion. Kemudian Nike juga, Adidas juga ada fanatiknya ya. Jadi ada brand itu yang betul-betul orang fanatik terhadap brand tersebut. Apapun dia keluarkan, orang beli. Coba Anda lihat Apple ketika dia mengeluarkan wheelbase atau roda dari Mac Pro yang harganya $2,000, orang beli. Padahal it's nothing, it's just like wheel, hanya wheel saja gitu, hanya rodanya aja. This is crazy. Tapi orang beli. Jadi
apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, merek atau brand tersebut, dia akan langsung beli tanpa consider harga atau quality lagi, dia akan langsung beli. Itu ada orang yang betul-betul menganggap fanatik terhadap salah satu brandnya. Nah, kalau misalnya perusahaan Anda bisa sampai pada level itu, berarti Anda sudah sangat sukses sekali. Jadi kalau kita melihat kesuksesan suatu company dan perusahaan, kita harus lihat dia kesuksesan brandnya. Jadi identitinya dia, brandnya dia, apakah dia kuat, itu menentukan kesuksesan dari perusahaan, kesuksesan dari company. Tapi begitupun sebaliknya ya, kalau ada brand yang dulunya sukses, very sukses, kemudian dia gagal membentuk personality atau mempertahankan personality dari brandnya itu, maka dia tidak akan successful. Contoh misalnya Nokia. Ada yang masih ingat tagline-nya Nokia? Atau ada yang pernah pakai Nokia nggak? Ada yang pernah pakai Nokia di sini? Nggak ada ya? Saya enggak, Miss. Pernah, Tangan Miss. itu ya. Pernah, Miss. Pernah. Tangan orang, Miss. Ada yang Tangan ingat lagi nggak? pegangan. Apa ininya tagline-nya Nokia? Lupa, Miss. Tagline-nya. Connecting people bukan, Miss? Connecting people. Kalau Anda ingat Nokia, apa yang Anda asosiasikan? Tahan banting. Bunyinya, Miss. Awet. Bunyinya, Awet, Miss. Miss. Awet. Awet banget. Gamenya, Miss. Berquality ya. Apalagi Tahan banting, Miss. tahan banting, baterainya bisa tahan seminggu. Apalagi Gambar tangan, Miss. gambar tangan. Sekarang saya bertanya pada Anda ya. Kalau Anda ingat Universitas Bakri? Experience the real things. Wes, luar biasa kayak gini. Bakri Tower. Bakri Tower. Apalagi? Tower. Aku di Pasves, Miss. Pasves. Warna-warni. Pasves, Miss. Kuningan. Jaksel, Miss. Jaksel, Kuningan, Pasves, apalagi? Kalau Anda ingat brand Universitas Bakri, apalagi? Pasti Anda mengasosiasikannya gitu. Atau misalnya begini, pernah nggak Anda terkesan kayak misalnya bangga atau malu kuliah di Bakri? Karena bangga itu dan tidak proud itu ya. If you proud or not proud, kuliah di situ berarti ada asosiasi personality yang Anda kaitkan sehingga Anda membentuk opini tersebut. Tidak yang mau menjawab. Kalau tidak ada terkait. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya nggak? Saya, Miss. Boleh nanya nggak, Miss? Saya mau nanya, Silakan. kalau misalkan kayak Starbucks gitu, itu kan dia kan ngeluarin kayak semacam Starbucks card gitu. Itu kan fungsinya kayak misalkan pembeli, misalkan birthday, dia dapat potongan. Terus misalkan ada season baru, dia bisa dapat potongan berapa persen gitu. Terus season baru ada tumbler potongan lagi gitu-gitu. Nah itu kan berarti kan kita kan sebagai customer tuh ada apa ya kayak regulars yang tadi itu brand regularsnya itu, Miss. Jadi kayak berkali-kali membeli terus kita ketergantungan gitu kan. Nah itu tuh menurut Miss, hal seperti itu dikaitkannya udah sampai ke brand as religion atau turun masih di brand loyalty atau bahkan di brand regulars aja, Miss? Kayak kita beli terus nih kayak ketergantungan gitu, atau karena hal tersebut kita tuh jadi apa ya, jadi pengen beli terus-terusan nih karena kita udah punya kartu, kita kayak pelanggan setia gitu. Itu menurut Miss kayak gimana? Oke, thank you Gina. Jadi begini,
begini. Jadi setiap perusahaan itu dia pasti punya customer research. Dia akan meneliti konsumennya itu seperti apa, perilakunya seperti apa, behaviornya seperti apa. Biasanya kalau perusahaan itu, let's say Starbucks ya, dia akan tahu jam-jam berapa orang beli banyak, jam-jam berapa sepi, hari-hari apa orang datang, cuma beli satu, nongkrongnya 10 jam misalnya, atau misalnya jam-jam berapa orang datang atau hari apa mereka datang, beli dan pergi gitu. Let's say begini, jam 7 sampai atau kan ada Starbucks yang buka jam 7 sampai jam 8, biasanya orang tidak akan stay lama karena dia akan kerja ya. Karena target pasarnya itu memang literally orang pekerja. Kalau mahasiswa itu saya pikir Starbucks tidak mentarget pasarkan mahasiswa karena harganya dia relatif tinggi ya. Kecuali misalnya kopi kenangan, dia bisa mentarget mahasiswa. Kemudian kalau misalnya dia mengetahui peta-peta itu, maka dia akan buat strategi gitu. Contoh misalnya tidak semua Starbucks itu ya, contoh misalnya waktu saya nggak tahu apakah Anda dapat promo di SMS, biasanya itu mereka mengirim SMS beli tidak berlaku di bandara. Nah, kenapa tidak berlaku di bandara? Karena dia tahu bahwa di bandara itu dia akan punya existing customer. Existing customer, jadi customer-nya akan selalu ada, nggak pernah akan sepi. Tapi ada lokasi-lokasi tertentu yang customer-nya itu tidak memiliki stabilitas. Jadi bisa kadang banyak, kadang tidak gitu. Nah, dia bikinlah misalnya promosi. Kalau customer itu dia beli berulang-ulang, sebenarnya dia sudah punya loyalty. Namun ingat, orang yang customer yang memiliki strong loyalty itu tidak akan mencoba produk lain. Misalnya kalau Gina belanja di Starbucks tapi kemudian masih belanja kopi di tempat lain, berarti Gina sebenarnya tidak terlalu loyal terhadap brand tersebut karena Gina masih menggunakan produk lain padahal fungsinya sama. Kemudian kalau misalnya suatu customer dia hanya belanja kopi misalnya atau minuman beverage di Starbucks saja dan dia sudah pokoknya saya Starbucks aja dah, saya nggak mau tempat lain, berarti dia sudah memiliki perceived brand loyalty yang tinggi, tapi belum sampai kepada dia brand as a religion. Jadi kalau dia sudah brand as a religion, apapun dari produk itu dia akan beli. Kalau misalnya Starbucks, dia tumblernya beli, kemudian handbagnya dia beli, merchandise-nya dia beli, semuanya pokoknya dia beli. Nah, dia mungkin sudah pada tahapan apapun Starbucks itu adalah dia gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah menyamakan dirinya dengan produk itu, misalnya nih Gina adalah Starbucks. Jadi Gina sudah memiliki atau perceive brand sebagai religion. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan atau Gina belum jelas? Sudah, Miss. Terima kasih, Miss. Alright, ada lagi? Di Indonesia itu sebenarnya agak susah mencari brand as religion ya. Jadi orang hanya betul-betul dia menyembah pada brand itu deh. Pokoknya dia itu brand itu gitu. Kalau misalnya lihat Wisnu, orang langsung lihat Wisnu itu misalnya kopi kenangan gitu. Jadi apapun yang di-launching oleh produk tersebut, itulah customer itu gitu. Kalau misalnya susah ya. Kalau brand-brand yang strong seperti Gucci, Versace, Louis Vuitton itu memang ada brand as religion-nya. Karena top-top brand itu dia sudah develop produk dan brandnya lama, otomatis dia akan pada tahapan brand yang sangat-sangat kuat. Mungkin salah satu contoh di Indonesia tapi belum mencapai brand as religion ya, itu Honda. Honda itu sudah perceived brand-nya itu sudah sangat tinggi. Anda lihat Jepang itu menguasai hampir 90%, bahkan sampai 95% pasar motor di Indonesia. Motor dan mobil ya, kendaraan bermotor.
itu menguasai pasar di Indonesia. Itu berarti orang di Indonesia kalau beli mobil harus mau merek Jepang. Itu ya berarti brand loyalty-nya sudah sangat tinggi terhadap brand-brand produk Jepang. Baik itu Nissan, Toyota, Suzuki, dan sebagainya. Indomie, Miss, di Indonesia. Ada pertanyaan sampai sini? Indomie gimana, Miss? Indomie kan Indomie, ya bisa juga. Tapi ada nggak orang yang beli semua produknya Indomie? Cuma mie goreng cobain mie doang. Aceh, mie rica segalanya, Miss. Soto Padang. Miss, saya ada pertanyaan, Miss. Soto Padang. Silahkan, Pak Jonathan. Kalau yang saya lihat kan kalau di Indonesia tuh, Miss, brand-brand besar biasanya nggak tahu ini apakah karena behaviornya orang Indonesia, tapi kayaknya kalau ngeliat dari brand-brand Bukit Golf Mediterania, terus tepung beras Rose Brand, sampai yang zaman sekarang nih startup Shopee gitu, semuanya pakai lagu ya, Miss, untuk bikin nempel di otak konsumen. Bahkan kita dengar lagunya langsung ingat, Miss. Iya. Gitu. Iya. Oh iya, betul. Jadi musik itu, karena musik itu begini, otak itu dia memang ada jenis, ada penelitiannya ya. Jadi ada jenis nada musik pada level tertentu dia mengaktifkan excitement di otak. Jadi ketika mendengar lirik itu Anda exciting gitu. Nah, tapi ada juga jenis lirik dan musik ketika dia diasosiasikan, Anda dengar musik itu Anda langsung sedih. Nah, setiap perusahaan atau brand itu dia akan mencari asosiasi bagaimana caranya brand tersebut diasosiasikan dengan tone atau musik tertentu sehingga ketika mendengarkan musik itu atau tone tersebut orang langsung ngeh, otaknya langsung recall, memorinya langsung recall dan mengasosiasikan bahwa oh iya, musik ini, tone ini, brand itu. Kayak contohnya Nokia. Pernah dengar ringtone-nya Nokia? Itu khas banget kan? Atau alarmnya apa bahasa Indonesia? Alarmnya iPhone. Itu khas banget. Masih banyak contohnya, kayak Shopee juga itu ada. Kemudian hampir setiap merek itu ada ringtone ininya, ada nada tertentu atau musik tertentu yang relevan dengan atau diasosiasikan dengan brand tersebut. Kalau ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh kepada saya yang Anda ingat gitu? Bukit Golf Mediterania, Miss. Oh iya, itu juga masuk. Padahal cuma jualan rumah, Miss, tapi kayaknya satu Indonesia yang tahu brand. Agung Podomoro. Sama kalau Anda masuk ke Gramedia, Anda langsung ingat. Padahal sebenarnya itu tidak bagus ya. Kalau Anda masuk Gramedia itu langsung Kenny G gitu. Tahu Kenny G? Saxophone ya, Miss. Langsung, oh kok Gramedia ya? Kok saya ingat Gramedia gitu. Padahal sebenarnya itu nggak boleh loh. Karena dia harus, kecuali dia punya license dari Kenny G atau produsernya itu untuk memutarnya itu, atau misalnya orang mengidentifikasikan dengan itu. Tapi mungkin ada celahnya yang mereka gunakan ya. Tapi saya, to be honest, I'm not too sure, and I don't know exactly do they have license or not. Ada lagi nggak? Yang kalau dia musik Anda asosiasikan, oh ini. Kalau Anda ke Ancol, ada musiknya nggak? Siapa yang pernah ke Ancol? Dufan, Miss. Dufan. Dufan ada musiknya nggak? Ada, Miss. Ada. Ada, Miss. Ada. Atau nggak usah jauh-jauh ke Dufan ya, penjual tahu yang lewat itu. Tahu bulat. Susu murni, Miss. Tahu bulat itu ada. Jagung manis. Itu salah satu. Es krim keliling juga, Miss. Ya betul, es krim keliling. Itu juga salah satu teknik ya. Jadi kalau kalian misalnya ingin membangun brand Anda, sebaiknya carilah musik atau tone yang diasosiasikan dengan brand Anda. Dan itu terbukti salah satu strategi yang sangat bagus. Partai Perindo, Miss. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan?
Miss, Yes. berarti maksimal brand di Indonesia tuh cuman sampai brand loyalty aja ya, Miss? Saya akan jawab begini. As far sepengetahuan saya ya, jadi saya bisa saja salah. Jawaban saya ini tidak 100% akurat because it's based on my opinion. Sepengetahuan saya di Indonesia itu belum ada brand yang equity-nya sangat besar. Mungkin kayak misalnya kecap ABC itu sebenarnya dia very strong brand. Tetapi saya kalau mau ditingkatkan menjadi dia brand national religion kayaknya belum. Karena kalau misalnya Anda lihat contohnya Indomie atau Indofood ya, kan kalau nggak salah Indomie itu dari Indofood kan? Apakah kalian beli semua produk dari Indofood atau kalian beli semua produk dari Indomie atau mie Indomie itu? Kalau enggak berarti belum mencapai pada tahapan itu. Atau ada nggak yang beli misalnya t-shirtnya Indomie gitu? Pakai t-shirt Indomie atau sneakers Indomie. Nah, kalau pada tahapan itu mungkin ya bisa saja. Ada lagi? Kalau Telkomsel gimana, Mas? Telkomsel kan dia ada internet IndiHome dari Telkom, ada telepon rumah. Saya nggak bisa menjawab apakah dia brand national religion, tapi opini saya ya, based on my opinion, I don't think they have a very they are strong brand. Jadi Telkomsel itu very strong brand, but I don't think dia equity-nya sangat tinggi karena orang masih banyak komplain. Oh ini kok servisnya kayak gini, ini. Jadi masih ada customer yang dia tidak itu satisfied dengan produk tersebut. I don't know, but sebenarnya jawaban ini hanya bisa dijawab oleh perusahaan tersebut ketika dia melakukan market research. Jadi kalau perusahaan tersebut melakukan market research, maka pasti akan keluar hasilnya bahwa ada customer, berapa persen customer yang betul-betul dia memiliki brand loyalty yang sangat tinggi. Jadi dia harus ada research. Kalau Apple itu dia memang melakukan research ya. Microsoft melakukan research, kemudian Google sudah pasti. Dan mereka tahu bahwa ada beberapa persentase customer yang sudah mencapai tahapan loyalty yang sangat tinggi. Salah satu juga kemudian BMW, rata-rata produk yang equity-nya tinggi ya. Jadi kalau kita bicara equity itu ada beberapa unsur. Nanti kita akan pelajari. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit ya. Nah, sekarang kita setelah kita bahas tentang definisi of brand, kemudian brand association, kemudian brand awareness, kemudian pyramid of brand. Sekarang kita lihat brand personality. Jadi setiap brand itu memiliki personality. Jadi kita lihat Aker ini adalah mereka mempelajari tentang merek. Nah, menurut Aker, brand personality itu ya adalah affection. Ya. Affection in building brand awareness. Jadi ketika Anda membangun kesadaran terhadap brand, maka sebenarnya Anda membangun hubungan emosional antara brand tersebut dengan konsumen. Jadi ketika konsumen membeli sesuatu, let's say Anda membeli produk, ketika Anda memakai produk tersebut, sebenarnya Anda membangun hubungan emosional dengan produk tersebut. Kalau misalnya produk itu bagus sekali, Anda akan bahagia. Oh, saya bahagia. Maka itulah hubungan emosional yang terjadi antara brand dengan penggunanya. Tapi kalau misalnya brand itu menyebalkan, misalnya dia packagingnya sudah rusak, kemudian ketika dipakai baru sehari, misalnya baru sejam sudah rusak ya, Anda akan langsung memiliki hubungan emosional yang buruk dengan brand tersebut. Jadi personality itu ya adalah afeksi ketika brand awareness itu dibentuk dengan menambahkan human personality pada brand tersebut. Jadi ketika Anda melihat brand,
sebelum Anda, jadi brand awareness itu kan ketika Anda melihat brand, kemudian mencoba brand tersebut, maka ada personality, the human personality yang diinjek kepada brand tersebut. Jadi setiap brand itu punya personality manusia. Jadi personality dari brand tersebut itulah yang digunakan untuk membangun ikatan emosional antara konsumen dan brand. Jadi ingat, setiap brand itu dia memiliki personality traits. Ya, personality traits ini refers to human personality traits. Jadi kalau Anda lihat satu merek, maka itu pasti yang membuat merek itu membangun personality dari brand itu. Contoh misalnya Toyota Innova. Ada yang tahu nggak personality dari Toyota Innova? Brand personality dari Toyota Innova. Keluarga. Exactly. Very good, keluarga. Jadi Toyota Innova itu diasosiasikan atau dipersonalitikan, ya diasosiasikan dengan keluarga, kemudian dengan diasosiasikannya dengan keluarga, kemudian berapa sih mereka itu 3 kelas ya? 3 ya, dia sampai 3 row ya, sampai di belakang. Kemudian 3 ya. Kemudian personality-nya adalah comfort, togetherness, kebersamaan, keluarga, family. Nah, itu personality dari brand. Kemudian di beberapa kasus brand personality itu ya does affect by enhancing power of brand. Jadi brand personality itu sebenarnya mempengaruhi merek. Jadi kalau ada merek yang tidak ada personality-nya, itu nggak mungkin brand itu dia bisa survive. Karena dia harus punya personality. Anda ketika berteman dengan orang, itu pasti ada alasannya kenapa Anda akrab dengan orang tersebut. Ada alasan personalnya. Ada orang yang mungkin berpikir kok dia bisa akrab dengan dia ya. Padahal menurut saya dia itu. Nah, itu karena asosiasi personality Anda dengan teman Anda itu ada kemiripan. Kalau itu secara tidak sadar ya. Nah, so that brand left strong characteristic and impression in customer mind. Jadi, brand personality itu menyebabkan impresi yang kuat, impresi customer yang kuat terhadap customer. Jadi customer itu dia memiliki hubungan emosional dengan brand tersebut. Dengan karakteristiknya itu, kemudian personality itu membentuk perilaku atau attitude konsumen terhadap brand. Bagaimana misalnya customer itu memperlakukan brand tersebut. Contoh misalnya ya, kalau Anda masuk ke mall, terus Anda naik apa sih itu? Xenia. Tahu Xenia kan? Siapa pesaingnya Xenia? Avanza. Kalau Anda datang ke mall, bawa Xenia dan Avanza turun di lobi, kira-kira Anda dibukakan pintu nggak? Enggak, Miss. Kenapa kira-kira Anda tidak dibukakan pintu sama doorman-nya? Mobilnya murah. Mobilnya murah. Dikira Grab. Kayak Grab. Kayak Grab. Apalagi? Semua orang punya, Miss. Banyak yang pakai. Semua orang punya. Itu berarti kalau semua orang punya murah Grab, itu berarti tidak ada yang spesial. It's very common. Anda menjadi orang yang memakainya itu tidak memiliki identity yang strong sehingga doorman-nya itu mau membukakan pintu. Kecuali misalnya Anda naik brand yang sangat strong sehingga asosiasi orang melihat brand tersebut langsung, ini harus saya bukakan pintu. Contoh misalnya ya, kalau Anda bawa Mercedes-Benz, Alphard nggak mungkin bukakan pintu ya. Ada buka otomatis. Atau misalnya BMW seri 7 atau apa lagi ya? Mobil mahal. Bentley di Indonesia ada nggak sih? Saya belum pernah lihat.
let's say lah naik Bentley, itu pasti dibukakan pintu karena perceive brandnya itu sangat kuat gitu. Jadi orang ketika melihat, dia langsung punya asosiasi, brand ini keren, ini pasti orang kaya. Jadi dia langsung bukakan pintu. Jadi itu salah satu betapa pentingnya kekuatan dari brand. Nah, sekarang, jadi menurut teori, menurut teorinya Aker, itu ada 5 dimensi dari brand personality. Jadi ada yang disebut dengan sincerity, kemudian jadi brand itu dikategorikan sebagai brand yang sincere, down to earth, family oriented, small town. Jadi kalau dia sincerity, down to earth, family oriented itu masuk Kijang Innova, masuk Avanza, masuk Xenia, itu down to earth, family oriented. Kemudian honest, brand itu ada yang dipersifkan dia jujur, real, sincere, kemudian wholesome, original, cheerful. Ada juga produk yang kalau Anda lihat itu asosiasinya dia cheerful. Kayak misalnya bermain, bahagia, jadi dia masuk pada kategori sincerity. Kemudian Lego itu juga, ingat, satu brand itu tidak mesti dia hanya memiliki satu personality, jadi dia bisa mengasosiasikan dia antara 1 sampai 2 personality, bahkan bisa lebih dari personality ya, lebih dari 2 personality. Kemudian yang kedua adalah excitement, seperti misalnya dia trendy, exciting, orang ketika melihat produk tersebut dia exciting. Biasanya produk exciting ini kayak contohnya ya, daring dan trendy itu produk oil mobil, minyak apa sih? Kemudian spirit ya, cool, dan yang ada produk yang kalau orang make itu dia spiritnya itu cool, yang itu seperti PNB, Tuan Bir ya, Cool and Beer, kemudian H&M yang juga masuk cool dan yang imajinatif, unik, itu ada juga brand seperti itu. Jadi dia ada kalau Anda ke Jepang itu Harajuku itu dia masuk pada kategori personality imajinatif gitu. Kemudian up to date, jadi ada produk yang betul-betul dia face line, seperti contohnya Sarah itu dia masuk personality-nya itu up to date. Jadi dia face line garment, dia akan ganti terus model. Jadi dia kalau Anda lihat, kalau Anda sering ke Sarah, itu produk lainnya itu dia berganti itu sangat cepat. Kemudian competence. Jadi ada brand personality yang sifatnya dia kompeten ya, reliable, hardworking, secure. Nah, ini masuk seperti contohnya BMW. Kalau Anda lihat BMW, Anda merasa produknya ini kok ini ya, kalau saya pakai kayaknya saya akan nyaman, atau Garuda Indonesia misalnya. Itu dia masuk pada produk yang brandnya itu, brand personality-nya itu reliable. Aman, kalau kita naik Garuda kayaknya rasanya aman gitu. Kemudian intelligent. Ada brand personality yang kalau kita lihat, kalau kita pakai, brand personality-nya itu intelligent, kayak misalnya Microsoft Encarta, Microsoft Word, itu brand personality-nya itu intelligent gitu. Successful. Kemudian sophistication. Ada yang personality brand itu yang upper class, glamorous, good looking. Contohnya brand-brand fashion yang high end seperti Gucci, Versace, Louis Vuitton, kemudian brand-brand mobil mewah itu juga masuk. Kemudian charming, ada satu produk yang mungkin personality-nya dia sangat feminim. Jadi ketika orang pakai produk tersebut, dia langsung diasosiasikan, oh dia cewek banget ya. Jadi dia charming. Atau misalnya produk tersebut sebaliknya. Misalnya sepatu, kalau dipakai, high heels ya, dipakai, oh dia feminim banget gitu. Atau juga buat laki-laki ya, dia charming ketika misalnya dia pakai merek jas tertentu, tiba-tiba dia kelihatan keren gitu. Jasnya ya, bukan orangnya ya.
Nah, dia masuk pada brand personality charming. Kemudian Rajit itu dia strong. Jadi ada brand yang ketika dia dipakai itu customer merasa kalau dia pakai brand tersebut dia kuat nih, tahan banting. Contoh misalnya Timberland. Kalau Anda ingat, kalian tahu Timberland kan? Sepatu boots Timberland, kemudian jaket Timberland, itu masuk dia produk yang maskulin, western, dia outdoor. Kemudian tough, kuat gitu. Contoh misalnya kalau kita lihat itu ThinkPad IBM dulu ya, IBM itu kan dulu mereka punya ThinkPad, kemudian dijual ke Lenovo, perusahaan Cina. Nah, orang itu perceive ThinkPad itu sebagai strong laptop, dia tough, dia rugged. Jadi itu 5 personality dari brand. Nah, kita lihat contohnya kayak misalnya brand personality dari beberapa merek terkenal kayak Disney itu dia sincere. Kemudian Hallmark ini dia memproduksi, menjual kartu ucapan ya, kemudian merchandise. Amazon dia masuk brand personality-nya sincere karena dia menghadirkan barang dimanapun dan kapanpun. Kemudian Cadbury, sincerity, karena kalau Anda makan coklat atau Anda minum hot chocolate gitu, Anda merasa nyaman, jadi brand tersebut menghadirkan kenyamanan pada customer, jadi dia persifkan brand personalnya sebagai sincere. Kemudian excitement, Tesla ini dia mobil listrik, jadi ketika Anda menggunakan mobil listrik dengan model mobil yang menggunakan bensin itu, dia tarikannya kan push power-nya itu berbeda. Jadi ketika memakai itu dia exciting gitu. Dia bisa memacu mobil tersebut dengan cepat. Kemudian Red Bull ini dimiliki oleh brand dari Thailand sebenarnya awalnya. Jadi di Thailand itu dikenal dengan Kratin Daeng. Kemudian dia brand internasionalnya namanya Red Bull. Dia masuk excitement karena kalau dia mengasosiasikan brand personality-nya itu ketika diminum itu Anda langsung memiliki energi yang luar biasa, exciting gitu. Kemudian Coca-Cola dia masuk excitement karena ketika Anda buka itu, ketika Anda minum langsung gluk. Itu Anda merasakan fresh yang luar biasa. Nah, itu excitement. Kemudian Nike itu dia kenapa masuk excitement? Karena ketika Anda memakai sepatu baru, dia mengasosiasikan ya, ketika Anda memakai sepatu, Anda jadi exciting untuk jalan-jalan. Jadi, atau misalnya Anda memakai baju, Anda exciting langsung ingin beraktivitas dengan teman-teman Anda. Kemudian, competence. Contohnya Volvo itu mobil ya. Dia betul-betul salah satu, jadi banyak politisi di dunia ini yang menggunakan Volvo karena dia terkenal dengan produknya mobil yang anti peluru dan ketika terjadi kecelakaan itu efek terhadap penggunanya itu sedikit. Dampaknya ya, impact-nya ya. Kemudian Google itu kompeten ketika mencari source information. Intel itu dia prosesor ya, otaknya komputer, dia bisa produksi, dia kompeten dalam bidang itu, maka dia memiliki strong brand. Kemudian Microsoft juga. Nah, sophistication, contohnya Tiffany & Co. Kemudian Tiffany & Co itu dia produksi jewelry ya. Kemudian Rolex, sophisticate, ketika orang pakai Rolex itu, saya nggak tahu kalian pernah pakai Rolex atau enggak. Kalau saya pernah pakai, pinjam dari teman saya. Ada orang yang ketika dia memakai Rolex itu, dia merasa kok sophisticated banget, dia puas banget gitu memakai Rolex. Kemudian Gucci, sophisticated. Apple ini ketika Anda pakai iPhone-nya, ketika Anda pakai MacBook-nya, iPad-nya, itu merasa sophisticated. Kalau saya termasuk salah satu customer loyal terhadap Apple product. Dulu ya, sekarang sudah tidak lagi. Dulu punya MacBook, punya iPad mini, punya iPad yang Pro, kemudian punya MacBook saya ada 3 dulunya ya, kemudian saya punya iMac, I buy everything. Tapi saya belum mencapai pada personality brand as religion, belum. Tapi
memiliki kaitan emosional sangat kuat dengan brand Apple. Tapi kaitan emosional itu bisa berkurang ketika misalnya customer melihat kok brand ini mengalami perubahan gitu. Sudah tidak ada misalnya satisfaction itu berkurang sedikit demi sedikit. Kemudian rugged ya. Kemudian ruggedness itu contohnya misalnya Harley Davidson. Jadi kalau Anda melihat Harley Davidson itu kayaknya kalau dipakai itu ini strong banget gitu. Jadi dia personalitinya tuh kuat, tough. Timberland sama tadi saya sudah jelaskan. Kemudian Jeep, mobil Jeep itu kalau Anda lihat kayaknya kalau dia dipakai ke dalam hutan, melewati sungai, lembah itu kayaknya dia kuat gitu. Kemudian Marlboro, Anda lihat kenapa Marlboro ini dia personalitinya rugged karena lihat iklannya. Iklannya Marlboro itu tidak pernah muncul orang merokok. Anda pernah lihat iklan Marlboro orang merokok itu sangat jarang sekali. Yang muncul itu adalah orang koboi naik kuda. Kemudian di gurun Sahara gitu kelihatan sangat tough, sangat manly. Nah, itu amazing loh karena perusahaan itu bisa membuat marketing strategi seolah-olah tidak dimunculkan orang merokoknya, tapi personality dari brand tersebut. Itu Marlboro itu salah satu contoh produk brand personality yang sangat kuat, tetapi di setiap iklannya itu tidak muncul orang merokok. I think that's very good. Jadi orang tidak mengasosiasikan merokok itu merusak kesehatan kalau kita lihat iklan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah ketika Anda mempresentasikan nanti, karena mid testnya itu tidak ada writing test ya. Yang ada adalah setiap kelompok itu mempresentasikan company Anda. Jadi apa yang Anda harus presentasikan? Pertama, Anda harus buat video. Terserah ya, setiap orang bisa bikin video atau ada yang mengeditnya. Yang Anda harus buat adalah, ini yang untuk penilaian ya, untuk penilaian mid-test itu, pertama Anda harus buat video tentang perusahaan Anda. Jadi perusahaan Anda itu, Anda buat videonya, durasinya jangan lebih dari 3 menit, merepresentasikan sangat eye-catching perusahaan Anda itu tentang apa. Nah, saya berikan contoh pekerjaan dari senior Anda sebelumnya. Menurut saya itu yang paling bagus. Bentar ya.
Jadi intinya kalian harus buat tugas pertamanya, Anda harus buat company profile ya, seperti di video tadi. Kemudian tugas kedua, Anda harus buat iklan dari produk. Sebelum saya masuk ke iklan dari produk, ada yang ingin bertanya nggak? Saya, Miss. Ya, silahkan. Kan Miss belum masih ada kelompok yang belum presentasi ya buat ini. Buat yang iya masih ada, Miss. Ada? Kelompok saya juga belum, Miss. Itu gimana, Miss? Minggu besok pas make up atau gimana, Miss? Pas make up aja ya. Berapa kelompok lagi yang belum? Kelompok saya juga belum, Miss. 2 kelompok. Kalau begitu yang belum presentasi nanti aja ya, besok ya, jam 7 untuk presentasinya. Nah, sekarang Anda untuk tugas kedua, itu Anda buat iklan dari produk. Saya berikan contohnya. Jadi iklan dari produk ini saya usahakan jangan lebih dari 1 menit. Jadi 1 menit aja, 60 seconds itu cukup ya. Saya berikan Oke, jadi Anda buat pertama company profile, videonya jangan lebih dari 3 menit, lebih baik lebih pendek ya. Kemudian ada bikin iklan dari produk Anda, dan yang terakhir adalah Anda harus buat laporan keuangan, berapa jumlah modal yang Anda gunakan dan berapa profit yang sudah Anda dapatkan. Yaitu untuk tugas mid-testnya ya. Jadi penilaian mid-test itu dilihat dari ketiga unsur tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau tanya, Miss. Silahkan, Andini. Video yang 3 menit sama 1 menit itu di-upload di YouTube atau gimana, Miss? Silahkan di-upload di YouTube. Jadi tetap dikumpulin. Atau gini, tidak usah, kalau ada yang tidak ingin menguploadnya di YouTube juga, it's okay. Tapi videonya itu harus dikirimkan ke saya ya. Kalau sudah jadi. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. You're very much welcome. Ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, berarti sudah clear. Kalian sudah tahu semua. Kita ketemu lagi besok ya, tomorrow at 7. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Have a good night dan see you tomorrow. Thank you. Bye. Makasih, Miss. Makasih, Miss.